Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai, seperti judul video ini kita akan membahas tentang noun dan pronoun. So, noun dan pronoun itu adalah dua bagian yang saling berhubungan. Noun itu adalah kata bendanya, sedangkan pronoun itu adalah pengganti dari kata benda ini, gitu. Kita akan bahas dulu tentang nounnya. Jadi noun itu ada banyak banget jenisnya ya, beberapa di antaranya. Ada yang namanya abstrak, ada yang namanya concrete noun. Abstrak noun itu adalah noun yang nggak bisa kita rasain dengan five sense, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Jadi dia nggak bisa dirasain dengan five sense. Tapi kalau yang concrete, dia bisa dirasain dengan five sense. Bisa dirasain dengan kelima panca indera kita gitu. Contohnya kalau semisal yang abstrak itu seperti yang bersifat seperti idea atau konsep. Contohnya seperti demokrasi, law, kemudian ada punishment. Nah, untuk yang konkret ada, kita bisa lihat, kita bisa pegang, bisa kita sentuh. Contohnya seperti hal-hal konkret yang ada di sekitar kita, table, kemudian ada books, bird, animal, dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Kemudian ada lagi yang namanya common noun sama proper noun. Common sama proper. Nah, common nouns itu adalah kata benda yang bersifat common atau general. Sedangkan proper itu yang bersifat lebih spesifik. Contohnya yang common kayak gini. Semisal kalau kita tulis common itu kayak man, woman, kemudian ada semisal kita tulis flower, dan lain sebagainya. Nah, nanti proper nounnya itu kalau semisal man yang lebih spesifiknya, semisal kita bisa tulis David. Woman lebih spesifiknya bisa kita tulis Angel. Nah, kemudian untuk yang pronoun, dia adalah kata ganti untuk nounnya. Nah, kenapa kita perlu pronoun sih? Nah, alasan kita perlu pronoun itu adalah untuk avoid atau untuk menghindari repetition atau pengulangan. Kita kalau semisal kita bayangin ya, kita nulis sebuah kalimat, beberapa paragraf gitu. Dan satu paragraf itu ada beberapa kalimat kan. Dan di satu paragraf itu ada kita menyebutkan atau menceritakan tentang satu subjek yang sama. Pasti akan ada pengulangan yang sangat nggak perlu untuk subjek itu. Semisal kita lagi nulis teks deskriptif, kita mendeskripsikan seorang bernama Dewi. Pasti akan ada banyak sekali kata Dewi kan di situ. Kalau misalnya kita nggak gunakan pronoun. Nah, itulah fungsi dari pronoun untuk menghindari repetition, menghindari pengulangan yang nggak perlu. Nah, pronoun itu juga ada beberapa macam. Ada yang namanya personal pronoun, ada yang namanya reflexive pronoun. Nah, kita akan bahas dulu yang personal pronoun. Personal pronoun ini dibagi jadi 3. Ada yang subject personal pronoun, ada yang object personal pronoun, ada yang possessive personal pronoun. Nah, subject personal pronoun itu adalah pronoun yang menggantikan noun yang berposisi sebagai subjek.
Kalau semisal kalau semisal subjeknya itu Dewi, kita bisa ganti jadi she. Kalau semisal subjeknya itu Dewa, kita bisa ganti menjadi he. I, you, she, he, it, they, we. Tuh. Nah, yang objek pronoun sama konsepnya sama kayak subjek pronoun. Subjek personal pronoun, dia menggantikan noun atau kata benda yang berposisi sebagai objek. Kalau misal I mau kita jadiin posisi objek, mau kita gantiin pakai objek personal pronoun, berarti dia berubah jadi me. You jadi you. She jadi her. He jadi him. It tetap it. Kemudian they jadi them. Dan we jadi us. Kalau possessive personal pronoun, dia itu jadi dia itu menggantikan noun tapi dalam konteks kepemilikan gitu, untuk menunjukkan kepemilikan. Kalau semisal punyaku gitu ya, berarti mine. Kalau semisal punyamu berarti yours, hers, his, its. Kalau misal its kemudian theirs, ini punyanya gitu. Terus kemudian ours. Ini beberapa bagian dari personal pronoun. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu digunakan biasanya kalau semisal antara subjek dan objek itu sama. Jadi dia refleks kepada subjeknya gitu. Contohnya ya, aku nulis aku cinta aku gitu. Kalian bisa menulis I love myself karena ini objeknya dan subjeknya itu sama gitu. Beberapa anggota dari reflexive pronoun itu adalah myself untuk refer kepada aku sendiri. Kemudian ada yang namanya yourself. Kemudian ada himself. Ada herself. Ada itself. Ada ourselves. Kemudian ada yourself udah ya. Ada themselves. Nah, itu beberapa contoh dari reflexive pronoun. Nah, kalau semisal mau kita rangkum, jadi noun dan pronoun itu saling berhubungan. Noun ada beberapa jenis seperti abstrak, konkret, common, dan proper. Nah, untuk pronoun kita juga ada beberapa jenis, yaitu personal pronoun dan reflexive pronoun. Personal pronoun itu dibagi jadi 3, ada subjek, objek, dan possessive personal pronoun, yang mana dia menggantikan noun sesuai dengan posisinya. Kalau yang subjek personal pronoun ya untuk menggantikan noun yang berposisi sebagai subjek. Kalau objek personal pronoun berarti dia menggantikan pronoun yang berposisi sebagai objek. Possessive pronoun berarti dia menggantikan noun untuk menyatakan kepemilikan. Kalau reflexive pronoun kita bisa gunakan ketika subjek dan objeknya itu sama. Nah, perlu diingat juga penggunaan pronoun itu sebaiknya tidak diletakkan di awal kalimat. Kecuali kalau menulis I atau you itu masih bisa diterima ya. Tapi kalau he, she, it kalian tulis di awal kalimat ketika belum diketahui konteks subjeknya siapa, nah itu akan membingungkan. Itu akan menimbulkan ambiguitas. Makanya yang pertama,
kalian sebutkan dulu subjeknya siapa. Semisal kalian tulis subjeknya itu let's say kita lagi bahas tentang rabbit. Nah, berarti kita tulis dulu rabbit. Setelah itu nanti di kalimat selanjutnya kita bisa refer ke rabbit itu dengan menggunakan pronoun it, kayak gitu. Jadi enggak ambigu ketika kita analisa. Jadi ini pronounnya refer kemana, kayak gitu. I think enough. Thank you very much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.